Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita puja kepada Allah SWT atas segala nikmat, hidayah dan inayahnya pada siang hari ini. Warga peradilan sewilayah Sulawesi Tenggara yang sangat saya banggakan dan sangat saya cintai. Hari ini adalah hari-hari terakhir kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dalam 1-2 hari lagi akan segera ditinggalkan bulan suci Ramadan. Dan pun akan memasuki cuti bersama bagi seluruh warga peradilan. Maka pertama-tama yang saya harus sampaikan kepada seluruh warga peradilan, ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa terakhir di bulan suci Ramadan ini, dengan harapan dan doa mudah-mudahan insya Allah akan dipertemukan kembali pada bulan suci Ramadan yang akan datang. Dan pada kesempatan ini pula juga akan memasuki cuti bersama, kurang lebih 10 hari akan berkumpul bersama keluarga, meninggalkan hiruk pikuk dinasan. Maka pada kesempatan akhir Ramadan ini, saya ingin menyapa warga peradilan yang sangat saya banggakan dan sangat saya cintai. Kita akan berdiskusi dengan Pak Ustadz berkenaan dengan core value ASN berakhlak yang kita kaitkan dengan akhir bulan suci Ramadan. Apa yang kita dapat? Core value Pak Ustadz ini berkenaan dengan sikap ASN kita dalam menjalankan tugas sehari-hari. Mungkin nanti kita akan kaitkan dengan apa yang kita dapat di bulan suci Ramadan ini. Ketika kita menjalankan bulan suci Ramadan, apa yang kita dapat, kemudian kita kaitkan dengan core value ASN bagaimana Surat Edaran Menpan nomor 20 2001 yang saya kenal dengan berakhlak, jadi ASN berakhlak. Ada domanya, ada 7 komponen, ada 7 tahapan untuk kita bisa berakhlak menurut ukuran kriteria SE nomor 20 tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel. Setelah akuntabel, nah, kompeten, harmonis, ya. Kemudian setelah itu adalah loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pedoman yang tertuang dalam SE ini nanti mohon berkenan Pak Ustadz bisa memberikan jabaran lebih dalam dari sisi berakhlak menurut core value ASN ini. Kita implementasikan menggunakan kacamata agama Islam, khususnya ketika kita menjalankan bulan suci Ramadan, dengan harapan nanti ke depan setelah kita kembali masuk kantor setelah selesai cuti bersama, kita bisa menerapkan nilai-nilai keagamaan yang kita anut dan kita terus selama bulan suci Ramadan. Untuk ke depan bagaimana kita membangun dan sekaligus kita untuk bisa mengimplementasikan core value ASN berakhlak. Yang pertama Pak Ustadz, berkenaan dengan berorientasi pelayanan. Ada 3 pedoman. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian ramah, dekatan, solutif, dan dapat diandalkan, dan melakukan perbaikan tiada henti. Ini adalah pedoman bagaimana kita berorientasi pelayanan. Menurut cara pandang agama Islam, agama kita, bagaimana Pak Ustadz terkait dengan berorientasi pelayanan ini? Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah
bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada bulan Ramadan tahun ini ada satu momentum yang dikeluarkan oleh Menpan tentang bagaimana sumber daya ASN itu berkualitas sesudah melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 kesempurnaan iman seseorang. Jika ada itu salah satunya saja di antara 3 itu, maka sempurnalah keimanannya. Yang dimaksud Nabi adalah memperlakukan manusia sebagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri. Seperti itulah yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi orang-orang yang membutuhkan pelayanan secara prima. Dengan akhlak sifat-sifat yang baik yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berakhlak itu hanya satu contohnya, hanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itu kata Nabi, perlakukan seseorang tanpa memandang status sosialnya lagi, tanpa memandang dia orang kaya atau tidak, sesuai dengan kapabilitas yang kita miliki. Kita layani masyarakat itu dengan penuh hati yang baik. Jadi dimulai dari hati kita. Ketika kita melihat seseorang ingin menyelesaikan suatu masalahnya, lalu kemudian kita selesaikan dengan cara-cara agama, berakhlak dengan baik, maka itu rasa kepuasan orang itu akan menjadi suatu nilai yang positif bagi sebuah instansi. Seperti misalnya di pengadilan tinggi, para karyawan melayani masyarakat yang melakukan pengaduan dengan hati yang senang sekali menerima mereka, sehingga mereka merasa puas. Karena itu dalam agama memasukkan kebahagiaan kepada orang itu merupakan kebaikan, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin secara fisik kita tidak bisa bantu dia, tapi secara hati dan senang bahagia, dia datang dengan senyum, dengan senang bahagia, maka itu sudah dapat kebaikan, pahala di sisi Allah Subhanahu. Jadi itu Pak. Baik Pak Ustadz, berorientasi pelayanan sebagaimana arah kebijakan core value ASN khususnya di lingkungan pengadilan tinggi, kita implementasikan dengan kacamata agama Islam. Itu adalah seperti yang diuraikan Pak Ustadz. Untuk selanjutnya Pak Ustadz, kami mohon bisa juga diberikan pencerahan bagi kami semua tentang akuntabel. Akuntabel itu begini: melaksanakan tugas itu dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Nah, mohon bisa diberikan pencerahan bagi kami. Seperti apa Pak Ustaz? Bulan Ramadan ini, nilai-nilai yang akan muncul setelah kita berakhir Ramadan adalah nilai sifat kejujuran. Sifat kejujuran ini sesuatu yang sudah langka dalam kehidupan abad modern ini. Karena itu, sifat jujur, sifat tanggung jawab ini memang sudah diperintahkan oleh Allah. Dalam surat An-Nisa, Inna Allah ya'muru an ta'uddu amanati ila ahliha wa idza bainan nas an tahkumu bainan nas. Ketika engkau diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan amanah. Jadi dari kata amanah itu, kita harus menunaikan amanah yang diperintahkan Allah. Jika engkau menghukum seseorang manusia, maka hukumlah bil adli, secara adil. Oleh karena itu,
sifat amanah ini perlu kita budayakan dalam lingkungan warga ASN, khususnya di lingkungan peradilan agama, peradilan negeri, supaya keinginan masyarakat kita ini untuk mendapatkan keadilan, maka kita memperlakukan manusia juga secara adil dalam kehidupan kita. Maka sifat jujur ini harus kita terapkan dalam kita bekerja. Apapun profesi kita, kejujuran dan tanggung jawab ini harus kita tanggung jawabkan. Karena itulah buah dari pelaksanaan ibadah Ramadan. Dia jujur. Ketika kita diajarkan oleh puasa, halal pun kita tidak boleh makan sebelum tiba waktunya. Apalagi sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah untuk bekerja, maka laksanakan secara amanah. Amanah itu orang yang terpercaya dalam kehidupan manusia. Saya kira itu, Pak. Baik, Pak Ustadz. Ada pedoman ketiga, yaitu seorang ASN harus punya nilai kompeten. Ya, kompeten itu begini. Ia harus bisa melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Untuk menuju ke sana, dia harus mampu menjawab tantangan perubahan-perubahan dan kemudian membantu orang lain belajar. Bagaimana dari sisi agama kita berkaitan dengan masalah kompeten bagi seorang pegawai negeri atau ASN? Kita tidak boleh mendiamkan diri kita untuk tidak belajar. Karena dengan kita belajar, kemudian dituntut oleh agama kita untuk mencari ilmu. Jangan kita melakukan sesuatu tanpa dengan ilmu. Karena ilmu itulah yang menunjukkan sesuatu, kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Lalu kemudian dengan kebenaran yang kita miliki bisa kita terapkan dalam kondisi apapun. Karena itu seorang ASN tidak boleh dia diam, harus selalu bertanya untuk meningkatkan kompetensi. Kompetensi ini membuktikan bahwa dia ASN yang komitmen terhadap apa tugas yang diberikan oleh negara. Karena itu tetap harus selalu belajar, karena situasi ini berkembang terus, berkembang. Kalau kita tidak belajar, maka kita akan ketinggalan dengan globalisasi yang terjadi sekarang. Itulah. Baik, Pak Ustadz, bahwa pedoman tentang berakhlak ini juga ada yang disebut harmonis. Harmonis itu harus bisa membangun lingkungan kerja yang kondusif. Artinya antara kawan yang satu dengan kawan yang lain bisa tercipta keharmonisan di antaranya. Kemudian juga harus bisa menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya di lingkungan kita. Dan juga ada jiwa suka menolong. Bagaimana Ustadz, kalau ini kita kaitkan dengan agama kita, terutama ketika kita sudah melalui ujian menjalankan ibadah puasa Ramadan, nanti seperti apa harmonis yang diharapkan ini bisa kita bangun? Dalam Al-Quran itu kita diperintahkan Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kami. Jangan bertolong-tolong dalam kemungkaran atau kesalahan. Bertolong-tolonglah dalam ketakwaan. Kita hidup di dunia ini, kita tidak bisa hidup sendiri. Pasti kita membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, harmonisasi ini harus dibangun. Ketika kita berjumpa, kita harus menunjukkan senyum. Kemudian kita menyapa, Assalamualaikum. Lalu kemudian kita menyapa bagaimana keadaannya. 3 hal ini saja yang bisa kita lakukan dalam mengharmonisasi kehidupan manusia itu sudah menjadi kebaikan-kebaikan yang selalu dirindukan oleh orang-orang beriman. Ketika berjumpa dia senyum, lalu kemudian bersalaman, lalu kemudian
dia menyapa tentang keadaan. Itulah salah satu bagian daripada pelayanan harmonisasi. Tanpa kita memandang siapa lagi dia. Yang penting dia adalah hamba-hamba Allah. Tanpa memandang agamanya, tanpa memandang statusnya apa semua. Kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menyatukan kita dalam hal tolong-menolong dalam kebaikan. Menjaga nama baik ASN, pimpinan, lembaga, negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara menjadi satu kebutuhan bagi seorang ASN. Terlebih lagi wajib setia dengan NKRI, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Republik Indonesia tahun 1945, yang dikenal dengan pedoman loyal. Ya. Loyal itu kita terjemahkan seperti tadi, menjaga nama baik dirinya sendiri, rekannya, pimpinannya, lembaga, dan juga menjaga rahasia jabatan dan negara. Nah, mohon berkenan Pak Ustadz, berkenan dan hal tersebut. Seringkali kita ini cerita tentang keadaan kantor kepada orang luar, ya, tidak menjaga bagaimana rahasia-rahasia harus dijaga, apalagi di dunia peradilan. Kita menceritakan apa yang kita lakukan, temukan di dalam persidangan, kita cerita keluar tentang perbuatan-perbuatan si terdakwa. Ini kan juga harus dirahasiakan. Nah, bagaimana sesungguhnya harus kita bangun loyalitas terkait dengan hal tersebut bagi seorang ASN. Baik Pak, terima kasih. Kita dalam kehidupan ini selalu kita ingin sesuatu yang terbaik. Oleh karena itu, lakukan yang terbaik. Lalu kemudian melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Tapi kita harus ingat bahwa apapun yang kita lakukan, selalu saja ada orang yang tidak senang dengan kita. Ada saja orang yang ingin menjatuhkan kita dengan melakukan cerita-cerita atau gosip-gosip yang lain yang bisa menjatuhkan martabat kita, termasuk kita sebagai seorang ASN. Karena itu dalam agama kita itu dilarang, wala tajassasu, jangan suka cari-cari kesalahan orang lain. Karena dengan mencari-cari kesalahan orang lain itu, maka dalam lingkungan ASN kita ini akan terjadi gesekan dan tidak terjadi harmonisasi. Agama sangat melarang untuk mengungkapkan aib-aib orang lain, apalagi tentang kejelekan orang lain itu. Kecuali di dalam hukum peradilan atau kepolisian bisa kita sampaikan. Tapi kalau di secara publik umum itu dilarang oleh agama untuk kita sampaikan kejelekan keburukan orang lain. Karena itu mengandung dosa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ketika ada orang yang datang memberi informasi kepadamu yang tidak benar, fatabayyan, maka harus kau periksa baik-baik informasi itu. Jangan langsung kita terima, langsung kita sebar kembali. Jadi sudah dalam agama itu akhlaknya sudah dipatok-patok dalam agama, hal-hal yang berkaitan yang akan merusak hubungan sesama kita manusia. Itu Pak Ketua. Iya. Pak Ustadz, seorang ASN ada kewajiban-kewajiban yang tertanam di dalam hatinya, yaitu harus mampu menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan yang ada perubahan-perubahan. Juga seorang ASN harus punya rasa bisa berinovasi dan mengembangkan kreativitasnya, dan juga bertindak proaktif untuk bagaimana mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai ASN yang dikenal dengan pedoman adaptif. Ya. Menurut pandangan Pak Ustadz, seperti apa sih ASN yang harus melakukan penyesuaian diri, yang berinovasi, yang adaptif itu seperti apa? Mohon penjelasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segala kegiatan, segala perbuatan dalam menyangkut urusan publik, Nabi mengatakan yassiru wala tu'assir.
permudah, jangan kau persulit. Kalau sesuatu itu bisa kita permudah, kenapa harus dipersulit? Kalau misal bisa dipercepat, kenapa harus diperlambat? Oleh karena itu, seorang ASN dalam pelayanan prima itu, dalam berorientasi, dia harus mengadaptasi dirinya. Bahwa di mana dia sesungguhnya dia bekerja. Maka dia harus pandai beradaptasi. Lalu kemudian dia bisa mengembangkan dirinya dengan kompetensi yang ada, supaya pelayanannya itu luar biasa dalam menjaga negara kita ini supaya selalu ada keharmonisasi dalam kehidupan manusia. Jadi permudah, jangan mempersulit keadaan sehingga adaptasi antara sesama kita manusia itu terjaga dengan baik secara harmonis dan bisa dilakukan oleh setiap siapa saja. Oleh karena itu adaptasi ini perlu, oleh karena kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, kita juga akan tersingkir dengan kawan-kawan. Karena dia mungkin lebih cepat adaptasinya dibanding kita. Oleh karena itu, kompetensi itu harus selalu kita tingkatkan. Dan agama selalu menyuruh itu, untuk selalu berkarya, berkreasi, supaya jangan seperti dulu. Karena itu Nabi mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Kalau sudah seperti zaman dahulu, janganlah kita didik zaman modern seperti ini. Jadi sesuai teknologi yang sekarang. Makasih Pak. Baik. Yang terakhir Pak Ustadz, bahwa core value ASN itu ada yang disebut kolaboratif, yaitu harus bisa memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Artinya tidak hanya melulu dialah yang bisa, tapi harus memberi kesempatan kepada ASN lainnya atau warga masyarakat lain untuk berkontribusi bagaimana. Kemudian harus terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah di lingkungan kantor. Dan yang lebih penting lagi, bisa menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber untuk tujuan bersama. Tujuan bersama kita seperti di Mahkamah Agung, di peradilan itu adalah menuju peradilan Indonesia yang agung, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab kita semuanya. Oleh karena itu, supaya kami semua bisa mendapatkan pencerahan berkenaan dengan yang harusnya harus seperti apa ketika kita harus berkolaboratif dengan satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia masing-masing punya kelebihan dan punya kelemahan. Setiap manusia itu harus dijadikan sebagai momentum untuk kita melakukan sesuatu jika kita bersama-sama dalam bekerja. Apapun yang kita mau lakukan, sebesar apapun, sesulit apapun, kalau kita bersama-sama bekerja dengan baik, maka sesuatu yang sulit akan bisa menjadi mudah. Karena itu kita tidak boleh pelit untuk menyampaikan ilmu kepada kawan-kawan ASN bahwa seperti ini yang terbaik. Dan juga kita memang harus juga menerima saran dan masukan. Untuk apa semua itu? Agar supaya kita bisa melakukan sesuatu yang sulit itu menjadi mudah. Sebab kalau kita kerja individu-individu, itu akan semakin sulit. Apapun yang mudah, tapi kalau sendiri, dia akan menjadi sulit kita lakukan. Karena itu, seorang ASN, satu, dia harus berkolaborasi dengan kawan-kawannya. Yang kedua, dia harus bekerja sama, agar supaya pekerjaan itu bisa dilakukan bersama-sama. Sehingga tanggung jawab itu juga tanggung jawab bersama. Nah inilah yang diajarkan sebenarnya oleh agama dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sukses itu Pak, dalam kepemimpinannya, karena ada 4 sahabat yang mendukung dia. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Ini semua punya kompetensi beda-beda. Abu Bakar itu kompetensinya orang yang tawaddu. Kemudian Umar itu orang yang gagah, orang yang berani. Kemudian Utsman bin Affan itu orang kaya, yang dermawan. Kemudian Ali bin anak muda yang cerdas akalnya. 4 ini dikolaborasi oleh Rasulullah, membantu dia dalam segala hal
dalam perjuangan menegakkan agama. Dan inilah contoh sebenarnya yang harus kita lakukan. Ya, kompetisinya ini apa? Ini kompetisinya apa? Nah, ini ada pekerjaan yang kita mau lakukan. Dimusyawarahkan. Sehingga pemimpin itu bisa berhasil karena bawahannya itu berkolaborasi dengan kawan-kawan bekerja sama. Untuk apa semua? Untuk kepentingan masyarakat yang banyak, bukan untuk kepentingan kita. Itu contoh yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi segala sesuatu akhlak kita harus berpatron kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makasih banyak Pak Ketua. Terima kasih Pak Ustadz. Warga peradilan yang berbahagia, berakhlak sesuai dengan SE 20 2021. Implementasi ke pengadilan di mana kita bekerja menjadi suatu kebutuhan, bukan hanya soal kewajiban, tapi merupakan suatu kebutuhan bagi kita dalam menjalankan roda peradilan kita. Hari ini kita sudah mendapatkan pencerahan dari Ustadz kita, Bapak Dr. Haji Sukri, dosen Fakultas Hukum Universitas Halu Olio, yang bersama kita pada siang hari ini di akhir bulan suci Ramadan. Warga peradilan yang saya banggakan dan saya kasihi, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Sekaligus saya ucapkan selamat menjalankan cuti bersama, berkumpul bersama keluarga yang berbahagia. Salam dari saya, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, kepada seluruh jajaran peradilan di wilayah Sulawesi Tenggara. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Dan kita akan kembali dalam keadaan yang fitri untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita selaku insan peradilan di wilayah Sulawesi Tenggara. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.